wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di pagi hari ini di pertemuan ke-6 perkuliahan biologi sel, kita akan membahas tentang mitokondria. Mitokondria itu adalah organel penghasil energi yang gunanya energi itu pada semua organel atau organ dalam tubuh itu digunakan untuk proses metabolisme dari kehidupan makhluk hidup. Baik, kita mulai ya. Nah, ini mitokondria adalah bagian terbesar dalam sitoplasma sel eukariotik. Di sel hati itu ada sekitar 1000 sampai 2000 organel mitokondria. Kemudian itu bentuknya kaku, silindris memanjang, diameternya 0,5 sampai 1 mikromolar dan panjangnya 3 mikromolar. Kemudian lokasinya itu ada di sel dan juga ditemukan pada sel yang memerlukan energi tinggi. Nah, ini contohnya mitokondria yang terdapat pada sel otot jantung dan ekor sperma. Dua sel di atas itu memerlukan banyak energi untuk aktivitasnya. Misalnya jantung untuk memompa jantung seumur hidup makhluk hidup itu. Kemudian itu di sperma itu juga untuk mendorong sperma supaya bisa ada energi pergerakan sampai mencapai ke sel telur. Nah, setelah sampai ke sel telur, tentunya itu akan terlepas itu antara bagian ekor itu, bagian pendorong yang ada bagian ininya, mitokondrianya, dan yang masuk ada bagian kepalanya. Nah, kepalanya itu tentunya mengandung itu seperti sifat dari makhluk hidup, kromosomnya, baik itu kromosom X atau kromosom Y, untuk menentukan makhluk hidup itu, apakah dia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, ini organisasi mitokondria. Protein mitokondria dalam sel hati itu proteinnya 67% itu ada di matrik, 21% berada di membran dalam, 6% berada di membran luar, dan 6% berada di ruang antar membran. Nah, ini struktur mitokondria, ini matriknya. Kemudian ini ada membran dalam, membran luarnya, kemudian ini ada ruang antar membran yang tipis ini putih. Dan ke matrik itu mengandung beratus-ratus enzim berbeda yang diperlukan untuk oksidasi piruvat dan asam lemak dan siklus asam sitrat. Dari beberapa siklus ini nanti akan dibahas di sini, baik itu siklus glikolisis, kemudian ada siklus oksidasi observatif, kemudian siklus Krebs dan transfer elektron. Tujuannya itu nanti akhirnya itu akan membentuk suatu energi yang diperlukan oleh makhluk hidup. Kemudian matrik ini mengandung beberapa kopi genom DNA yang identik, ribosom mitokondria, tRNA, dan beberapa enzim yang diperlukan untuk ekspresi gen mitokondria. Kemudian ini membran dalam, strukturnya berlipat-lipat membentuk kristal untuk memperluas area total permukaan. Di deskripsi ini sudah dijelaskan itu, nanti bisa dibaca kristal itu apa. Kemudian mengandung 3 protein utama. Yang pertama adalah protein berperan dalam reaksi oksidasi pada rantai respirasi. Kedua, protein pada kompleks enzim ATP sintase untuk pembuatan ATP atau energi dalam matrik. Dan ketiga, protein transport spesifik untuk regulasi lintasan metabolisme ke dalam dan keluar matrik yang sifatnya selektif permeabel. Kemudian yang di membran dalam ini mengandung kardiolipin, menyusun 10% dari lipid membran, dan membuat membran bersifat impermeabel terhadap ion. Kemudian membran luar mengandung sejumlah besar
unforming protein yang dinamakan paurin, bersifat permeabel untuk semua molekul. Ini kurang lebih 5.000 Dalton. Kemudian mengandung protein kecil. Molekul dapat masuk ke ruang antar membran, tetapi tidak dapat melewati membran dalam karena sifatnya yang impermeabel. Kemudian juga mengandung enzim yang peran dalam perubahan substrat lipid menjadi bentuk yang dapat dimetabolisme dalam matriks. Kemudian ruang antar membran itu ada sejumlah enzim yang menggunakan ATP melalui matriks untuk fosforilisasi nukleotida lainnya. Nah, ini oksidasi mitokondria, ada glukosa dan lemak, kemudian berkumpul dalam ini siklus glikolisis terjadi di bagian sitosol, mengubah glukosa dan lemak menjadi pirufat dan asam lemak, kemudian masuk dalam matriks mitokondria, kemudian ini masuk ke siklus ini oksidatif atau siklus Krebs. Nah, ini nanti dijelaskan sini. Nah, yang pertama ini glikolisis, yaitu pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian tempatnya itu di sitosol atau cairan sel. Hasilnya berupa 2 ATP, ada 2 energi, 2 NADH, dan 2 molekul asam pirufat. Total ATP-nya menjadi 8 ATP. Nah, ini siklus oksidasi asam lemak menjadi asetil-CoA. Dari rangkaian ini, dalam matriks itu ada asam lemak, kemudian diubah menjadi asetil-CoA, plus NADH, dan plus ini ada tambahan FADH2. Ini siklusnya dari atas ini. Ini ada asam lemak ini. Ya. Yang kedua ini dekarboksilasi oksidatif, yaitu proses perubahan senyawa asam pirufat menjadi asam asetil-CoA dan karbon dioksida. Tempatnya itu ada di matrik, hasilnya 2 NADH, 2 CO2, 2 asam asetil-CoA, dan total energi yang dihasilkan 6 ATP. Nah, ini konversi pirufat menjadi asetil-CoA. Pirufat dengan serangkaian kimianya ini akan diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian ketiga, ada siklus Krebs. Disebut siklus Krebs karena itu penemunya namanya Krebs. Kemudian siklus Krebs ini proses pengubahan asetil-CoA menjadi karbon dioksida. Tempatnya sama di matrik, hasilnya itu 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan CO2. Total energi yang dihasilkan 24 ATP. Nah, ini siklus asam sitrat ya. Dari serangkaian ini, CH3COOH plus H2O air ditambah NAD plus FAD akan menghasilkan 2 CO2 karbon dioksida ditambah 3 NADH plus FADH2. Nah, ini NADH dan FADH2 itu sebagai sumber elektron untuk mereduksi atau mengurangi O2 menjadi H2O dalam membran dalam. Kemudian ini ada proses konservasi energi yang dikatalisis oleh mitokondria dari NADH plus H plus ditambah setengah O2 akan menjadi NAD plus H2O itu. Kemudian di sini membran dalam itu dikatakan sebagai mesin pengubah energi dari ADP ditambah P ini fosfor akan diubah melalui proses serangkaian fosforilasi oksidatif menjadi suatu ATP atau energi. Kemudian transport elektron
itu adalah proses pemindahan elektron dari satu akseptor penerima hingga akseptor akhir O2 menjadi senyawa H2O air. Nah, di transfer elektron itu biasanya di buku-buku SMA atau di buku Campbell itu hasilnya nanti itu dari serangkaian siklus tadi, glikolisis, kemudian siklus berikutnya itu dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan terakhir ke transport elektron pada sel eukariotik itu biasanya dihasilkan 34 ATP atau 34 energi. Kemudian ini mekanisme umum fosforilasi oksidatif. Ini elektron berenergi tinggi melewati sepanjang rantai transport elektron. Beberapa energi yang terlepas digunakan untuk menggerakkan 3 kompleks enzim respiratory, memompa H+ keluar dari matrik, adanya gradien proton elektrokimia, melintasi membran dalam, dan mengakibatkan H+ itu kembali melalui ATP sintase. Kompleks protein transmembran ini menggunakan energi dari aliran H+ untuk mensintesis ATP dari ADP plus PI dalam matriks. Nah, ini serangkaian transport elektronnya. Hanya H+ keluar, kemudian masuk kembali ke sini, kemudian diubah ini oleh ATP sintase, kemudian ada tambahan ADP plus PI, hasilnya menjadi ATP. Kemudian ada proses transport aktif membawa gradien proton elektrokimia melintasi membran dalam mitokondria. Di sini ada ini serangkaian ADP 3-min dan ATP 4-min ini di luar, itu bisa hasilnya. Dari serangkaian ini di bawahnya itu ada siklus itu biasanya. Glikolisis, oksidasi oksidatif, siklus Krebs, mengubah piruvat ini. Piruvat masuk ke dalam membran dalam ini ditambah PI akan menjadi ATP, dan ATP ini akan dikeluarkan dari sel mitokondria yang digunakan untuk sel lainnya. Sebentar ya. Sebentar, slide ini macet. Kan. Duh, sebentar. Nah, ini ringkasan metabolisme energi pada mitokondria. Di sini ada piruvat dan asam lemak. Kemudian dari membran luar masuk ke membran dalam dengan proses serangkaian baik itu glikolisis, kemudian oksidasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, itu piruvat dan asam lemak itu diubah menjadi asetil-CoA melalui rangkaian siklus Krebs. Itu akan diubah hasilnya baik itu berupa karbon dioksida, kemudian NADH dan ATP. Dan akhirnya nanti itu pada transfer elektron itu akan diubah juga menjadi ini, bisa menjadi oksigen dan ATP. Kemudian ini transport H+ atau hidrogen dalam bakteri. Kekuatan gerakan proton melintasi membran plasma memompa nutrien masuk ke sel dan mengeluarkan Na+. Yang A ini di atas, ini dalam kondisi aerobik, artinya dia memerlukan oksigen, dan anaerobik tidak memerlukan oksigen. Pada A itu gradien proton elektrokimia terjadi oleh rantai respirasi dan kemudian digunakan oleh ATP sintase untuk membuat ATP dan transport beberapa nutrien masuk ke dalam sel.
Nah, ini pada bakteri ini, rangkaian siklusnya itu lebih sederhana daripada sel eukariotik itu. Di sini hanya dengan masuk ke sitoplasmanya itu sudah terjadi rangkaian proses itu untuk mengubah ADP plus PI menjadi energi. Kemudian di kondisi anaerobik itu ATP diperoleh dari glikolisis. Sebagian ATP dihidrolisis oleh ATP sintase untuk memberikan kekuatan gerak proton transmembran yang akan menggerakkan proses transportasinya. Nah, di kondisi anaerobik ini yang tidak memerlukan oksigen, yaitu malah ada serangkaian proses glikolisis untuk menghasilkan suatu energi. Oh, sudah habis ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Berarti itu mitokondria cuma ada satu ya, Pak. Saya pernah dengar ada istilah mitokondria apa Brainly apa itu, Bapak? Kenapa? Mitokondria itu ada satu, tapi saya sebelumnya itu pernah dengar tentang mitokondria Brainly itu, Bapak. Itu tentang apa, Bapak? Mitokondria Brainly. Iya. Kalau di dalam sel mitokondria itu jumlahnya banyak gitu. Kalau lainnya kan ada namanya itu DNA mitokondria. DNA mitokondria itu artinya dia itu pewarisan yang diwariskan dari ibunya itu ke anaknya. Jadi sifatnya itu dia apa ya? Mengikuti sifat dari ibunya dan itu hasilnya dari ibunya, tidak bisa dari lainnya itu. Maksudnya tidak bisa dari jenis kelamin laki-lakinya itu. Harus sudah sifat dari ibunya. Berarti tergantung selnya itu ya, Bapak. Iya. Itu kan. Maksudnya mitokondria Brainly. Iya, Bapak. Saya baru dengar. Mungkin itu kalau kok mitokondria Brainly ya. Itu sepertinya bukan apa ya? Bukan mitokondria lainnya, tapi itu Brainly itu ada web atau situs penyedia dari apa ya? Suatu pertanyaan. Misalnya kalian menanyakan tentang hal apa di Google gitu ya. Nah, itu nanti kalian akan diarahkan itu di Google itu, baik itu di webnya Google sendiri, Wikipedia, Brandly, seperti itu. Nah, di Brandly itu adalah suatu apa ya? Komentar jawaban dari semua apa ya? Pengguna internet itu. Dia bisa memasukkan jawaban ke situ. Misalnya jawaban yang sekiranya apa ya? Susah untuk ditemukan di buku-buku pelajaran atau buku mata kuliah itu ditanyakan seperti itu, seperti apa ya, fungsinya hampir sama dengan ruang guru juga untuk menjawab suatu pertanyaan seperti itu. Berarti itu struktur mitokondria kan bermacam-macam ya, Bapak? Kalau strukturnya ya seperti ini. Kalau strukturnya sama menurut saya seperti ini. Nah, ini Itu kan ada bentuknya. matrik, inner membran, terus sampai apa itu yang di bawah itu, Pak? Intermembran Iya, pas itu kan ada 4 itu, Bapak. iya itu kalau itu kan maksudnya ini struktur keseluruhannya bentuknya seperti ini. Tapi ini ada matrik, membran luar dalam, kemudian ada ruang intermembran itu bagian-bagiannya gitu. Bukan apa ya? Bukan pembagian dari struktur mitokondria bentuknya matrik, ada membran luar, dalam. Enggak, itu maksudnya bagian-bagian dari mitokondria itu. Organel, maksudnya organ atau organel di mitokondria itu ada bagian matriknya, ada bagian membran dalamnya, membran luarnya, dan ruang antar membrannya. Itu. Oh, intinya itu strukturnya ada 4 dah ya, Pak?
strukturnya satu. Strukturnya satu dengan pembagian organelnya itu. Oh, Organel yang ada di dalam mitokondria. pembagiannya satu, pembagiannya itu ada 4 ya, Pak? Iya, itu. Ini lainnya juga Miftah sama Nurul. Kalau apa ya, tugas-tugasnya ya apa itu? Bisa dikerjakan ini. Maksudnya selain Ivan gitu. Nurul atau Miftah mungkin ada kesulitan apa gitu. Aduh, Bapak, saya mau nanya yang makalah tuh Iya. Bapak, kan ada di Iya. apa kayak sheet atau video tuh Bapak. Ternyata nggak bisa dibuka, katanya Mbak Ipon waktu ngirim suruh milih di antaranya, sedangkan punya saya itu tidak bisa dibuka Bapak. Itu bukan video itu, Dek. Itu PPT. Kenapa nggak bisa Iya, dibuka, PPT. Pak? Oh, gitu. Tempo hari dikirim Iya. dari Bapak Ibnu, suruh milih antara vertebrata dan invertebrata. Iya. Itu bukan video, Dek, tapi PPT. Iya, PPT. Iya. Iya, Bapak. Iya, nanti saya buka. Iya, dan nanti coba kirim lagi dari Iya. sini, Dek. Iya. Baik ya, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Maaf ya, saya agak terburu ini karena ada takziah juga. Iya, Bapak, enggak apa-apa. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama.